Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Turki, terutama sekali tentang mengapa rakyat Turki sangat mencintai Mustafa Kemal Atatürk. Padahal bagi sebagian orang, Mustafa Kemal memiliki banyak kesalahan yang tidak termaafkan. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tuliskan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan informasi ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Banyak tokoh-tokoh penting yang muncul di dalam panggung sejarah dunia. Sebagian tokoh memberikan pengaruh positif dan sebagian yang lain memberikan pengaruh negatif. Dan sebagian tokoh menyebabkan kontroversi, sebagian mendukungnya dan sebagian menghujatnya. Salah satu tokoh yang mengundang kontroversi dalam sejarah ialah pemimpin Turki Mustafa Kemal Atatürk, yang dikenal sebagai Bapak orang-orang Turki. Sebagai umat muslim termasuk bangsa Arab dan juga bangsa Indonesia, berpendapat bahwa Mustafa Kemal adalah sosok yang didukung oleh pihak sekutu dan orang-orang kolonial dan Zionis, dan bangsa Barat secara umum. Agar Mustafa Kemal menjadi sosok yang dapat mewujudkan ambisi mereka untuk meruntuhkan Daulah Utsmaniyah, dan dengan begitu runtuh pula peradaban Islam dan khilafah yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Dan dengan demikian runtuh pula kemuliaan dan kekuatan persatuan umat Islam, yang dahulu disimbolkan dengan khilafah Islamiyah, yang dahulu dijaga dan dipelihara oleh Daulah Utsmaniyah sebagai penerus khilafah. Meskipun Daulah Utsmaniyah dianggap sebagai negara yang lemah di masa-masa akhir kekuasaannya, namun demikian Daulah Utsmaniyah tetap mampu menjaga keutuhan wilayahnya yang mencakup hampir seluruh negeri-negeri Islam di Asia Barat, Jazirah Arab, Afrika Utara, dan Eropa Timur. Mustafa Kemal Pasha oleh sebagian orang dianggap sebagai pemimpin gerakan sekularisme selama bertahun-tahun. Bahkan dia dianggap sebagai contoh ideal bagi orang yang membenci agama Islam. Sebagian umat muslim juga memandang Mustafa Kemal Atatürk sebagai bentuk terburuk dari pengkhianatan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai yang dijaga umat Islam. Hal ini dikarenakan langkah-langkah yang diambilnya yang dianggap menguntungkan musuh-musuh Islam. Peran Mustafa Kemal Atatürk seolah-olah seperti mengacaukan barisan umat Islam dan menghancurkan umat Islam dari dalam. Mustafa Kemal Atatürk berhasil mengakhiri kekuasaan khalifah terakhir yang dimiliki umat Islam dengan mengusir sang khalifah terakhir Abdul Majid II dan mendeklarasikan berdirinya Republik Turki yang sekuler. Mustafa Kemal juga memerangi bahasa Arab di Turki dan melarang azan menggunakan bahasa Arab. Lebih dari itu, Mustafa juga menghapus pelajaran agama Islam di madrasah-madrasah Turki. Dia juga menghapus agama Islam dalam undang-undang Turki yang dahulu menyatakan bahwa agama Islam adalah agama resmi negara Turki. Mustafa Kemal juga memerangi segala bentuk ketaatan dan penunjukan identitas Islam di dalam masyarakat Turki. Dia mendukung dan mendorong hal-hal yang negatif dan dilarang dalam Islam, seperti pakaian-pakaian wanita yang terbuka dan hal-hal keji lainnya. Dia juga mengganti undang-undang yang diwariskan dari Daulah Utsmaniyah dan menggantinya dengan undang-undang yang diambil dari undang-undang Italia dan Swiss. Mustafa Kemal juga menentukan kembali peta Turki dengan tidak memikirkan lagi tentang kepemimpinannya di dalam dunia Islam. Kebenciannya terhadap Islam juga nampak dari pidatonya yang terkenal yang menyatakan bahwa telah berlalu masa di mana kita tunduk kepada isu-isu masa lalu seperti Karbala, menghormati keluarga Nabi dan Baitul Maqdis. Mustafa Kemal juga menghapus perayaan Idul Fitri dan Idul Adha dan menjadikan hari Ahad sebagai hari libur setelah sebelumnya hari libur setiap pekan di Turki ialah hari Jumat. Lebih dari itu, dia pun melarang umat muslim di Turki untuk melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Dan dia pun merubah Masjid Hagia Sophia yang sangat bermakna bagi umat muslim menjadi museum wisata. Mustafa Kemal juga dikenal sebagai seorang pecandu alkohol, seorang yang fasik dan gemar terhadap hal-hal yang keji. Namun meskipun demikian, Mustafa Kemal Atatürk sangat populer dan dihormati di Turki. Pertanyaannya, apakah bangsa Turki benar-benar menyukai Atatürk?
Jika memang benar bahwa orang Turki mencintai Atatürk, muncul pertanyaan, mengapa orang-orang Turki begitu mencintai Atatürk? Apakah orang-orang Turki menyukainya secara sukarela atau karena terpaksa? Apakah jasa Atatürk bagi bangsa Turki? Pendukung Atatürk mengatakan bahwa Atatürk memiliki banyak prestasi dan kontribusi bagi bangsa Turki. Mereka mengatakan bahwa Atatürk berjasa membebaskan Turki dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Mustafa Kemal juga dianggap berjasa menyatukan bangsa Turki di dalam satu wilayah yang sama, dengan tetap menjaga identitas mereka. Mustafa Kemal juga dianggap berhasil menghilangkan pengaruh-pengaruh masa lalu yang diwariskan dari masa pertengahan dan membuat Turki menjadi sebuah negara modern di Timur Tengah. Dengan menghilangkan dominasi agama di dalam pemerintahan dan menjadikan akal sehat sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Dan keinginan bangsa lebih didahulukan daripada keinginan Tuhan. Dia juga dianggap berjasa membuat undang-undang baru bagi Turki sebagai pengganti syariat Islam. Dia juga dianggap berjasa memberlakukan hukum yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Dia pun membuat sistem pendidikan baru dengan menghapus sistem katatib dan madrasah Islam dan menggantinya dengan sistem pendidikan Barat. Dengan singkat, kita dapat katakan bahwa sistem apapun yang ada di Barat diambil oleh Atatürk untuk digunakan di negara Republik Turki. Tidak peduli hal itu positif atau negatif. Dan akhirnya kita melihat bahwa rakyat Turki yang terkenal dengan ketaatan agamanya, yang dahulu menjadi penjaga khilafah Islam, tentunya sulit bagi mereka mencintai sosok pemimpin yang memusuhi nilai-nilai Islam dan mengadopsi semua pemikiran yang ada di Barat. Namun faktanya kita melihat bahwa sebagian besar rakyat Turki mencintai Mustafa Kemal Atatürk dan mengenang hari kematiannya dan bahkan mengadakan acara khusus untuk itu. Lalu kita bertanya, apakah orang-orang Turki benar-benar mengenal siapa Atatürk? Para pengagum Atatürk terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah orang-orang sekuler. Mereka adalah orang-orang yang mengagumi Atatürk karena berhasil memisahkan Turki dari umat Islam yang dahulu merupakan umat yang satu. Mereka mendukung Atatürk karena dia telah berhasil menghidupkan nasionalisme di dalam bangsa Turki. Mereka pun berpendapat bahwa bahaya terbesar yang mengancam Turki adalah ide-ide Islam, yang mereka anggap sebagai ide-ide yang akan membawa kepada kemunduran. Sedangkan sebagian yang lain mencintai Atatürk bukan karena mereka membenci Islam, namun karena sistem pendidikan di Turki mengajarkan bahwa Mustafa Kemal Atatürk adalah penyelamat bangsa Turki yang sangat berjasa bagi Turki. Sebagian mereka tidak memiliki akses untuk mengetahui sejarah asli bangsa Turki karena mereka tidak menguasai bahasa yang digunakan oleh Daulah Utsmaniyah atau tidak memiliki akses kepada sumber-sumber sejarah lengkap bangsa Turki. Meskipun banyak orang Turki yang mengagumi Mustafa Kemal Atatürk, banyak pula orang Turki yang memiliki kesadaran beragama yang tinggi. Mereka tidak menyukai Atatürk dan mereka menganggapnya sebagai penyebab runtuhnya Daulah Islamiyah dan terpecahnya seluruh dunia Islam. Dan jika kita melihat orang-orang yang benci kepada Atatürk, maka kita tidak dapat menyalahkan mereka, karena Atatürk sendirilah yang menyebabkan dirinya dibenci karena sifatnya dan keputusan-keputusannya yang tentu saja sangat memusuhi Islam. Salah satu keputusan Atatürk yang menyakitkan bagi umat Islam ialah keputusannya menghukum orang-orang yang menggunakan penutup kepala dan pakaian-pakaian yang biasa dipakai di masa Daulah Utsmaniyah. Keputusan ini menyebabkan kematian banyak sekali umat muslim warga Turki yang tidak berdosa. Kepemimpinannya juga merupakan masa di mana para tokoh agama dan ulama ditangkap, termasuk salah satunya Syekh Said An-Nursi yang sempat ditahan dan sebagian ulama bahkan dihukum mati. Mustafa Kemal juga memiliki pikiran-pikiran yang memusuhi Islam. Ia berkata, sesungguhnya manusia tidak butuh agama sama sekali. Agama hanyalah khayalan dan keyakinan-keyakinan. Agama dibuat oleh orang yang menyangka bahwa Allah mengutus mereka. Di tempat lain dia berkata, manusia selalu mencari kekuatan yang bisa menjaga mereka. Maka manusia pun menciptakan suatu kekuatan yang bisa menjaga mereka, yang mereka sebut dengan Allah. Meskipun ada yang tidak menyukai Atatürk dari kalangan masyarakat Turki, namun undang-undang melarang bangsa Turki untuk menghina Atatürk. Hal ini membuat orang-orang Turki tidak bisa menghina Atatürk secara terbuka.
Dan hingga kini, Turki masih mengadakan acara perkumpulan mengenang kematian Atatürk. Sebagian berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa jalan Turki menuju kebebasan masih sangat panjang. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.